Langit senja baru saja berganti warna menjadi jingga pekat ketika sedan mewah. Amara Prameswari meluncur mulus melewati gerbang otomatis perumahan elit di kawasan paling prestisius ibu kota. Citra pesona. Perjalanan bisnisnya dari Singapura selama 5 hari terasa sangat melelahkan, namun juga membawa kesuksesan besar. Proyek raksasa berhasil ia menangkan, menambah pundi-pundi kekayaannya yang seolah tak ada habisnya. Amara tersenyum tipis, membayangkan betapa nikmatnya beristirahat di rumah impiannya. Rumah yang ia beli tunai seharga 20 miliar rupiah, sebuah istana modern yang menjadi simbol kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia rindu beristirahat, tapi lebih dari itu, ia rindu pada ibunya. Ibu Sari, yang sengaja ia boyong dari kampung untuk menikmati sisa hidup yang nyaman bersamanya. Namun, kedamaian yang ia bayangkan langsung pecah berkeping-keping, bahkan sebelum mesin mobilnya mati sempurna di carport yang megah. Dari pintu utama yang sedikit terbuka, terdengar suara teriakan melengking yang sangat Amara kenali, suara yang selalu berhasil memancing amarahnya. Itu suara Bu Ratna, ibu mertuanya. "Pergi kau dari sini. Dasar orang tua miskin, tidak tahu diri. Sudah untung dikasih numpang hidup, sekarang malah menyusahkan." Jantung Amara serasa berhenti berdetak sedetik, disusul suara tangisan tertahan yang lebih menyayat hatinya. Itu suara Ibu Sari. Amara buru-buru keluar dari mobil. Sepatu hak tinggi mahalnya beradu cepat dan marah dengan lantai batu alam di selasar, menciptakan irama langkah yang menegangkan. Ia bahkan tidak mempedulikan koper dan tas kerjanya yang masih di dalam mobil. Pikirannya hanya tertuju pada satu orang, ibunya. Saat ia tiba di ambang pintu utama yang menjulang tinggi, pemandangan yang tersaji di depannya benar-benar menghancurkan hatinya. Di lantai marmer impor yang dingin dan mengkilap, Ibu Sari, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, sedang terduduk tak berdaya. Sebuah tas pakaian lama yang sudah kusam tergeletak di sampingnya. Isinya berceceran keluar. Hanya beberapa helai daster batik sederhana dan sebuah foto masa kecil Amara. Di depan ibunya, Bu Ratna berdiri berkacak pinggang. Wajahnya merah padam penuh kemenangan. Pakaiannya mentereng, perhiasan emas bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Ironisnya, semua perhiasan itu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang Amara berikan. Dan suaminya, Dimas Anggara, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya dan pelindung keluarganya, hanya berdiri bersandar santai di pilar ruang tamu. Wajahnya terlihat kesal, bukan kepada Bu Ratna yang sedang mengamuk, melainkan kepada Ibu Sari yang menangis. Dia tidak membela, dia tidak menolong, dia hanya menonton, seolah ibu mertuanya adalah tontonan yang mengganggu. "Sudah kubilang berkali-kali, jangan bawa barang-barang kampungmu itu ke ruang tamu. Ini rumah mewah, tahu? Bukan gubuk dari tamu di desa." Bu Ratna membentak lagi, suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Ia bahkan menendang tas usang Ibu Sari, hingga isinya semakin terburai. Ibu Sari hanya bisa menggeleng pelan, air matanya deras mengalir. "Ratna, saya cuma mau ambil minum di dapur. Saya tidak sengaja bawa tas ini." "Halah, alasan. Kamu itu memang benalu. Harusnya Amara sadar dari dulu. Membiarkan orang tua sepertimu tinggal di sini itu cuman bikin sial dan malu-maluin." Dimas akhirnya bersuara, namun suaranya datar dan dingin, menusuk Amara lebih dalam daripada teriakan Bu Ratna. "Ibu, sudahlah. Bu, nanti biar satpam saja yang usir. Jangan bikin ribut, malu didengar tetangga." Malu. Kata itu terngiang di telinga Amara. Suaminya lebih peduli rasa malu kepada tetangga daripada harga diri ibu mertuanya sendiri. Ibu dari wanita yang memberinya semua kemewahan ini. "Cukup." Satu kata itu keluar dari bibir Amara. Pelan, dingin, tajam, dan syarat akan tekanan. Semua aktivitas di ruang tamu itu langsung terhenti. Suara tangis Ibu Sari tercekat. Bentakan Bu Ratna tertelan di tenggorokannya. Dimas yang tadi bersandar santai langsung berdiri tegak. Wajahnya berubah pucat pasi seperti melihat hantu. Mereka berdua, ibu dan anak itu, menoleh kaku ke sumber suara. Amara berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang lelah setelah penerbangan panjang kini mengeras seperti pualam. Matanya menatap lurus, tajam, tapi tidak pada Bu Ratna atau Dimas. Matanya tertuju pada ibunya yang masih terduduk di lantai, gemetar ketakutan.
Dunia Amara seakan berputar. Rumah 20 miliar ini ia beli agar ibunya bisa bahagia. Ia ingin ibunya punya kamar terbaik dengan pemandangan terindah, dilayani seperti ratu. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia malah memberikan panggung bagi suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang hidup sepenuhnya dari hartanya, untuk menginjak-injak wanita paling berharga dalam hidupnya. Bu Ratna yang pindah ke rumah ini 3 bulan lalu dengan alasan kesepian. Padahal di rumah lamanya ia dikejar-kejar penagih utang. Dimas, suaminya, yang memegang jabatan direktur di perusahaan Amara. Jabatan yang Amara ciptakan khusus untuknya. Mobil sport yang terparkir di garasi, cicilannya atas nama perusahaan Amara. Kartu kredit unlimited yang Bu Ratna gesek setiap hari, Amara yang melunasi tagihannya. Selama ini Amara diam. Ia menelan semua keluhan kecil Bu Ratna tentang masakan ibunya. Ia mengabaikan cara Dimas yang sering meninggikan suara pada Ibu Sari. Ia pikir itu harga kecil untuk sebuah kedamaian. Tapi hari ini mereka sudah keterlaluan. Mereka telah menginjak-injak batas kesabarannya. Sayang, kamu sudah pulang? Dimas tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia berjalan mendekat, berusaha meraih tangan Amara. Bu Ratna, meski kaget, berusaha memutarbalikkan fakta. Wajah garangnya langsung berubah, seolah dialah korbannya. Ah, Amara, syukurlah kamu pulang. Kamu harus lihat sendiri kelakuan ibumu ini. Bikin ulah terus dari tadi. Ibu kan cuma menasihati baik-baik, biar dia tahu diri sedikit tinggal di rumah semewah ini. Amara bergeming. Ia menepis tangan Dimas dengan kasar. Ia berjalan pelan, langkahnya mantap dan menakutkan. Ia melewati Dimas yang membeku. Ia melewati Bu Ratna yang kini sedikit gentar melihat aura putrinya. Amara berhenti tepat di depan ibunya. Ia berjongkok, tidak peduli gaun kerja mahalnya menyentuh lantai. Tangannya yang terawat lembut memegang bahu Ibu Sari yang bergetar hebat. "Ibu," panggil Amara. Suaranya melembut hanya untuk ibunya. Ibu Sari mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata. "Amara, nak, maafkan ibu. Nak, ibu tidak bermaksud." "Ibu tidak salah apa-apa," potong Amara. Suaranya tenang, namun penuh getar amarah yang ditahan. Amara menata pakaian ibunya yang berserakan. Daster batik sederhana, pakaian kesayangan ibunya. Dengan sabar, Amara memunguti pakaian itu satu persatu, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam tas usang itu. Bu Ratna salah mengartikan tindakan Amara. Ia pikir Amara setuju dengannya. Ia tersenyum sinis. "Nah bagus, kamu sendiri yang bereskan, Mara. Suruh ibumu itu kembali ke kamarnya di belakang. Jangan bikin malu di ruang tamu." Amara selesai merisleting tas itu. Ia membantu ibunya berdiri dengan hati-hati. Lalu ia berbalik, menatap lurus ke arah Bu Ratna dan Dimas. Wajahnya kini benar-benar tanpa ekspresi. Dan ketenangan yang mematikan itulah yang membuat Dimas dan Bu Ratna tiba-tiba merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Mereka tahu, badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Amara menuntun Ibu Sari berdiri. Tangannya yang gemetar ia genggam erat, berusaha menyalurkan kekuatan, meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping. "Amara, nak, maafkan ibu. Ibu bikin malu." Lirih Ibu Sari, air matanya masih belum berhenti mengalir. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap putrinya, seolah penghinaan yang baru saja ia terima adalah kesalahannya. "Ibu tidak salah apa-apa," desis Amara. Suaranya tenang, namun ada nada berbahaya di baliknya yang membuat Dimas dan Bu Ratna menelan ludah. Amara merapikan sedikit rambut ibunya yang acak-acakan. "Ibu, Amara antar ke mobil. Ibu tunggu Amara di dalam. Nyalakan AC-nya biar sejuk. Ibu istirahat dulu, biar Amara yang selesaikan ini." "Tapi, nak, nanti kamu bertengkar." Ibu Sari tampak cemas. "Tidak akan ada pertengkaran, Bu. Hanya ada keputusan," jawab Amara tegas. Ia memapah ibunya, berjalan melewati Bu Ratna dan Dimas tanpa sedikit pun melirik mereka. Bu Ratna mendengus kesal, hendak membuka mulut lagi. "Mara, kamu itu harusnya marahi ibumu, bukannya..." Amara berhenti melangkah. Ia tidak berbalik. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit. "Jangan bicara apa-apa lagi, Bu Ratna. Saya sedang tidak ingin mendengarnya." Aura dingin yang terpancar dari punggung Amara
sudah cukup untuk membuat Bu Ratna terdiam seketika. Amara mengantar ibunya sampai ke pintu depan, membukakan pintu mobil mewahnya, dan memastikan ibunya duduk nyaman di kursi penumpang. "Tunggu Amara di sini," ulangnya, lalu menutup pintu mobil dengan pelan. Setelah memastikan ibunya aman di dalam mobil, Amara berbalik. Pintu utama rumah itu masih terbuka lebar. Ia berjalan masuk kembali. Suara langkah sepatunya di lantai marmer kini terdengar berbeda. Tak, tak, tak. Setiap langkah terdengar seperti palu hakim yang akan mengetuk vonis. Ia berhenti tepat di tengah ruang tamu yang luas itu. Dimas sudah memasang wajah memelas, bersiap dengan 1001 pembelaan. "Sayang, Amara, kamu pasti capek banget kan? Sini duduk dulu, kita bicara baik-baik." Dimas mendekat. Tangannya terulur hendak memijat bahu Amara. "Soal tadi, Ibu Ratna itu mungkin lagi stres saja. Kamu tahu kan, dia..." Amara menepis tangan Dimas dengan kasar. "Stres?" ulang Amara, suaranya naik 1 oktav. "Ibuku diusir seperti pengemis dari rumahku sendiri, dan kamu bilang ibumu cuma stres?" "Dimas, bukan begitu Amara." Dimas panik. "Maksudku, kita bisa selesaikan ini. Aku akan minta Ibu Ratna minta maaf sama ibumu ya." Bu Ratna yang sedari tadi diam, kembali tersulut. "Minta maaf? Enak saja. Kenapa ibu yang harus minta maaf? Harusnya ibumu itu yang minta maaf karena sudah bikin kotor rumah." "Kamu ini bagaimana sih Amara? Jadi istri bukannya membela suami dan mertua, malah membela orang tuamu yang jelas-jelas salah." Amara menatap Bu Ratna. Tatapan yang begitu dingin, begitu tajam, seolah menelanjangi semua kesombongan dan kebusukan hati wanita itu. Amara tidak berteriak. Ia justru tersenyum. Senyum tipis yang jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Lalu, Amara melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua bingung. Ia mengangkat pergelangan tangannya, menatap jam tangan berlian rose gold yang melingkar di sana. Jarum detiknya bergerak dengan tenang, kontras dengan suasana yang memanas. "Sekarang jam 5:20 sore, ucap Amara pelan, suaranya terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Dimas dan Bu Ratna saling pandang. "Maksud kamu apa, Amara?" tanya Dimas. Firasatnya mulai tidak enak. Amara menurunkan tangannya. Ia menatap lurus bergantian ke arah suaminya dan ibu mertuanya. Matanya yang indah kini mengeras tanpa ada sisa kehangatan. "Kalian," Amara memulai, "punya waktu 30 menit. Hening." Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar berdengung. 30 menit untuk apa?" tanya Bu Ratna, masih dengan nada angkuh meski sedikit bingung. Amara menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. 30 menit untuk mengemasi semua barang-barang kalian. Baju kalian, perhiasan kalian, sepatu kalian. Apa saja yang kalian miliki di rumah ini. Kemasi semuanya." Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi putih pasti. "Amara, Amara, kamu jangan bercanda. Ini tidak lucu." "Apa aku terlihat sedang bercanda, Dimas?" tanya Amara. Bu Ratna akhirnya tertawa. Tawa yang dibuat-buat, terdengar sumbang dan melengking. "Hahaha, kamu sudah gila, Amara. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mengusir kami? Kamu mau mengusir suamimu sendiri? Kamu mau mengusir ibu mertuamu? Sadar, Amara. Ini rumah anakku juga." "Bukan," sela Amara cepat. "Ini rumahku." "Rumah kita, Amara," bantah Dimas. Suaranya mulai meninggi, mencoba mengembalikan otoritasnya sebagai suami. "Aku suamimu. Aku punya hak di sini." "Kamu tidak punya hak apa-apa di sini," jawab Amara, lebih dingin dari sebelumnya. "Rumah ini sertifikatnya 100% atas namaku, Amara Prameswari. Rumah ini kubeli lunas dengan uang hasil kerja kerasku, jauh sebelum aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menikahimu, Dimas." Wajah Bu Ratna langsung berubah. Tawanya hilang. Apa maksudmu? Harta gono gini?" "Tidak ada harta gono gini," potong Amara. "Dan kamu, Bu Ratna." Amara menatap mertuanya. "Anda hanya saya izinkan tinggal karena rasa hormat saya pada suami saya. Tapi hari ini, rasa hormat itu sudah habis. Ludes, terbakar bersamaan dengan kesombongan kalian yang mengusir ibuku." Amara kembali melirik jam tangannya. "Waktu kalian berjalan.
tinggal 28 menit lagi. Amara kemudian berjalan santai menuju sofa tunggal paling mahal di ruangan itu. Sofa bludru berwarna zamrud yang biasanya diduduki Bu Ratna seperti singgasana ratu. Amara duduk di sana, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia terlihat seperti seorang ratu yang siap memberikan titah. Dimas gemetar, antara marah dan takut. Amara, hentikan omong kosong ini. Kamu mau merusak rumah tangga kita? Kamu mau jadi anak durhaka sama mertua? Amara mengabaikan rengekan Dimas. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas tangan yang ia letakkan di meja. Tangannya yang lentik menari di atas layar, mencari satu nama kontak. Mau apa kamu? Mau menelepon siapa? Hardik Bu Ratna berusaha terdengar berani. Mau mengadu? Silakan. Ibu tidak takut. Amara menekan tombol panggil dan mengaktifkan loudspeaker. Nada sambung terdengar sekali, lalu langsung diangkat. Halo Pak Hendra, selamat sore. Suara berat dan profesional terdengar dari seberang. Sore, Bu Amara. Ada yang bisa saya bantu? Nama Pak Hendra membuat lutut Dimas lemas seketika. Pak Hendra, pengacara pribadi Amara, pengacara yang paling ia takuti. Iya Pak, lanjut Amara. Matanya menatap lurus ke arah Dimas dan Bu Ratna yang kini membeku. Sesuai dugaan kita beberapa minggu ini, situasinya sudah terjadi. Di rumah saya sangat tidak kondusif. Bu Ratna dan Dimas saling pandang. Ngeri. Sesuai dugaan kita beberapa minggu ini, saya mau Bapak eksekusi rencana B sekarang juga. Perintah Amara. Bawa tim Bapak ke sini. Bawa semua surat-surat yang sudah kita siapkan. Surat kepemilikan rumah, surat perjanjian pranikah kita, semuanya. Oh, dan bawa polisi sebagai saksi. Saya mau rumah saya bersih malam ini juga. Hening sejenak di telepon. Lalu suara Pak Hendra terdengar lagi. Siap Bu Amara, kami sedang dalam perjalanan. Kebetulan tim sudah saya siagakan sejak Ibu menelepon dari bandara tadi. Perkiraan kami sampai dalam 30 menit. Bagus, kata Amara. Waktunya tepat. Amara menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Ia menatap kedua orang yang masih berdiri mematung di depannya. Pak Hendra akan tiba dalam 30 menit, kata Amara dengan suara datar. Kalian punya dua pilihan, berkemas dengan tenang dan pergi dengan sisa harga diri kalian. Atau kalian akan diseret paksa keluar oleh timnya di depan semua tetangga. Amara melirik jam tangannya lagi. Waktu kalian tinggal 26 menit. Keheningan yang mencekam pasca panggilan telepon itu terasa lebih berat daripada kebisingan teriakan Bu Ratna tadi. Wajah angkuh Bu Ratna kini pucat pasi. Matanya membelalak tak percaya. Tawa sombong yang tadi ia keluarkan kini lenyap tak berbekas. Dimas, di sisi lain, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Kakinya gemetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya. Amara, sayang, kamu serius? Suara Dimas bergetar hebat. Ia mencoba langkah terakhir, memelas. Pak Hendra, polisi, ini berlebihan, Mara. Ini masalah keluarga kita. Kenapa harus bawa pengacara? Amara, yang masih duduk santai di sofa zamrudnya, menatap Dimas seolah baru pertama kali melihat pria itu. Masalah keluarga? Amara mendengus. Saat ibumu mendorong ibuku keluar, apa itu masalah keluarga? Saat kamu, suamiku, hanya berdiri diam dan menyuruh ibumu. Jangan ribut nanti malu didengar tetangga. Apa itu masalah keluarga? Dimas kehilangan kata-kata. Ini bukan lagi masalah keluarga, Dimas. Lanjut Amara, suaranya setajam es. Ini masalah properti. Properti milikku. Dan aku tidak mau ada penyusup di dalam rumahku. Gila kamu. Bu Ratna akhirnya menemukan suaranya kembali, meski kini terdengar histeris. Ia menunjuk wajah Amara dengan jari gemetar. Kamu benar-benar sudah gila. Dimas, dia ini istrimu. Kenapa kamu diam saja dari tadi? Kamu biarkan dia mengusir ibu kandungmu sendiri? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Teriakan Bu Ratna seakan menyadarkan Dimas. Ia memandang Amara dengan tatapan terluka, mencoba membangkitkan rasa bersalah istrinya. Amara, please, aku minta maaf. Aku salah. Aku tadi diam. Tapi jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik.
Aku akan suruh ibuku minta maaf sungguh-sungguh pada Ibu Sari. Ya, ya. Dimas mencoba mendekat, hendak berlutut atau memeluk Amara. Jangan sentuh aku. Desisan Amara membuat Dimas membeku di tempatnya. Aku jijik. Kalian berdua menjijikkan. Amara kembali menatap jam tangannya dengan tenang. Waktu kalian berjalan, 24 menit lagi. Jam. Benda itu seakan menjadi algojo yang menghitung mundur sisa hidup nyaman mereka. Bu Ratna, yang menyadari bahwa Amara tidak main-main, kini mengubah taktiknya. Dari marah, ia beralih ke serangan personal. Oh, jadi begini kelakuanmu sekarang. Amara, setelah kamu kaya raya, kamu lupa diri. Kamu lupa siapa yang merestui pernikahan kalian dulu. Kamu lupa siapa yang sudah mau menerima kamu jadi menantu. Amara tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan penuh ironi. Menerima saya? Bu Ratna, mari kita jujur. Ibu menerima saya setelah tahu saldo rekening saya. Ibu merestui kami setelah saya melunasi semua utang judi online Dimas, yang jumlahnya ratusan juta sebelum kami menikah. Apa ibu lupa? Wajah Dimas dan Bu Ratna makin pias. Amara tahu segalanya. Selama ini aku diam. Amara melanjutkan, suaranya kini bergetar oleh amarah yang ia tahan selama berbulan-bulan. Saat Bu Ratna datang ke rumah ini dan langsung meminta kamar tidur utamaku, dengan alasan kamar tamu terlalu sempit dan tidak ada pemandangan, aku berikan. Aku pindah ke kamar yang lebih kecil. Aku diam. Amara menatap Dimas. Saat kamu menggunakan fasilitas perusahaan untuk memodifikasi mobil sportmu tanpa izin, aku diam. Saat kamu mengambil bonus karyawan untuk mentraktir teman-teman arisan ibumu, aku diam. Napas Amara terengah. Aku pikir semua itu adalah harga kecil yang harus kubayar untuk sebuah kedamaian rumah tangga. Aku pikir dengan semua kemewahan itu, kalian setidaknya akan menghargai ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Amara berdiri dari sofanya. Ia berjalan pelan ke arah jendela besar yang menghadap taman. Tapi hari ini, katanya membelakangi mereka, kalian menginjak-injak satu-satunya orang yang tak ternilai harganya bagiku. Kalian menghina wanita yang menjual sawah satu-satunya di kampung, agar aku bisa kuliah. Kalian menyebutnya sampah miskin di rumah yang kubangun dari hasil pengorbanan wanita itu. Ia berbalik. Matanya merah, namun tidak ada air mata. Hanya ada kobaran api. Jadi, jangan bicara soal menerima atau restu padaku. Kalian tidak punya hak. Amara kembali ke sofanya dan melirik jam. Waktu kalian tinggal 20 menit. Detik itu juga, kepanikan yang sesungguhnya melanda. Bu Ratna tidak lagi berteriak. Wajah angkuhnya berubah menjadi ketakutan murni. Dimas, ayo, ambil barang-barang kita. Cepat, ambil semua. Namun, Bu Ratna tidak berlari ke kamar tidurnya. Anehnya, ia berlari ke ruang kerja Amara. Ia tahu di sana ada brankas kecil tempat Amara biasa menyimpan perhiasan. Bu Ratna sering mengintip Amara memasukkan kodenya. Dengan tangan gemetar, ia menekan kombinasi angka. Bip, bip, bip. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Akses ditolak. Kenapa tidak bisa dibuka? Sialan. Bu Ratna menggedor-gedor pintu brankas. Amara tersenyum tipis dari ruang tamu. Mencari ini, Bu Ratna? Amara mengangkat kartu akses kecil dari dompetnya, lalu menunjukkan layar ponselnya. Semua akses keamanan di rumah ini terhubung ke ponsel saya. Brankas, pintu kamar utama, bahkan garasi. Dan 5 menit yang lalu, saya sudah mengganti semua kata sandinya. Mata Bu Ratna membelalak. Licik kamu, Amara. Kamu menjebak kami. Saya hanya melindungi apa yang menjadi milik saya dari pencuri. Jawab Amara santai. Kalian masih punya 18 menit. Saranku, berlarilah ke kamar kalian. Ambil baju seperlunya. Setidaknya pintu kamar kalian tidak saya kunci. Seperti disengat listrik, Bu Ratna menjerit frustrasi. Dengan air mata amarah, ia akhirnya berlari tunggang langgang ke kamar tamu mewah yang ia tempati, diikuti oleh Dimas yang terlihat linglung seperti robot rusak. Dari ruang tamu, Amara bisa mendengar suara gaduh yang luar biasa. Suara lemari dibanting, laci-laci ditarik paksa, barang-barang berjatuhan. Mereka seperti dua tikus yang panik di dalam kapal yang akan tenggelam. Tak lama kemudian,
Dimas keluar lebih dulu, menyeret 2 koper besar. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Amara, tolong pikirkan lagi. Demi masa depan kita bisa perbaiki ini. Amara menatapnya datar. Masa depan apa, Dimas? Masa depan di mana kamu membiarkan ibumu menginjak-injak ibuku. Masa depan di mana kamu hanya menjadi boneka yang hidup dari uang istrinya. Tidak, terima kasih. Aku sudah selesai. Aku cinta sama kamu, Mara. Teriak Dimas putus asa. Tawa Amara pecah. Tawa yang sangat menyedihkan. Cinta? Kamu tidak cinta padaku, Dimas. Kamu cinta pada kenyamanannya. Kamu cinta pada kemewahannya. Kamu cinta pada kartu kredit unlimited ini? Amara melempar sebuah kartu platinum ke lantai. Cintamu palsu, sama palsunya seperti janjimu di depan penghulu. 10 menit lagi, kata Amara. Suaranya kembali sedingin es. Bu Ratna menyusul keluar, menyeret koper yang lebih besar lagi, yang sepertinya nyaris meledak saking penuhnya. Isinya pasti tas-tas bermerek dan perhiasan yang bisa dia selamatkan dari lemari pakaian. Wajahnya bengkak dan merah karena menangis dan marah. Ayo, Dimas, cepat. Kita pergi dari rumah neraka ini. Ibu tidak sudi tinggal sedetik pun di sini. Teriaknya, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Dimas masih membeku di tempat, menatap Amara. Masih berharap ada 1% belas kasihan di mata istrinya. Amara hanya menggeleng pelan. Pergilah, sebelum Pak Hendra dan timnya yang menyeret kalian. Dimas akhirnya menyerah. Ia tahu permainan telah berakhir. Dengan langkah berat, ia menyeret kopernya menuju pintu. Bu Ratna mengikutinya, namun berhenti di ambang pintu. Kamu akan menyesal, Amara, desis Bu Ratna, matanya menyiratkan kebencian murni. Kamu akan kena karma, mengusir suami dan mertua, dikutuk kamu. 5 menit, potong Amara mengabaikan kutukan itu. Dimas menelan ludah. Ada satu hal lagi yang ia khawatirkan. Amara, mobilku. Amara tersenyum. Senyum kemenangan yang mutlak. Mobil yang mana, Dimas? Mobil sport biru yang kamu pakai setiap hari itu. Yang kamu pakai untuk pamer ke teman-temanmu. Dimas mengangguk pelan. Mobil itu, kata Amara, cicilannya dibayar penuh atas nama perusahaanku. Dan seperti yang kubilang tadi, kamu sudah kupecat. Jadi mobil itu adalah aset perusahaan. Kuncinya ada padaku. Tapi, bantah Dimas. Ting tong. Suara bel rumah yang jernih dan berwibawa memotong ucapan putus asa Dimas. Amara berdiri dari sofa zamrudnya. Ia merapikan sedikit blazernya yang kusut. Ah, katanya ringan, seolah baru saja menyambut tamu penting. Waktu kalian habis. Sepertinya Pak Hendra dan timnya datang 5 menit lebih cepat. Amara berjalan menuju pintu. Mata Bu Ratna dan Dimas membelalak ngeri menatap ke pintu besar di depan mereka yang sebentar lagi akan terbuka. Suara bel itu terdengar lagi. Dimas dan Bu Ratna yang berdiri di ambang pintu dengan koper-koper mereka yang membuncit, tampak membeku. Mereka seperti pencuri yang tertangkap basah. Amara berjalan melewati mereka. Ia menekan tombol interkom di dinding. Silakan masuk, Pak Hendra. Pintunya tidak dikunci. Pintu kayu jati solid setinggi 3 meter itu didorong perlahan dari luar, terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan yang membuat Bu Ratna terhuyung mundur. Di depan berdiri Pak Hendra, pengacara pribadi Amara. Sosoknya tinggi, tegap, mengenakan setelan jas abu-abu mahal. Wajahnya kaku dan profesional. Di belakangnya berdiri 2 pria berbadan tegap mengenakan kemeja safari. Jelas bukan pengacara, melainkan tim jurusita. Dan yang paling membuat Dimas terkejut, di belakang mereka lagi berdiri 2 petugas kepolisian berseragam lengkap. Selamat sore, Bu Amara, sapa Pak Hendra. Suaranya yang berat dan tenang langsung mengisi keheningan di ruang tamu mewah itu. Ia melangkah masuk, diikuti oleh 4 orang lainnya. Tim itu bergerak serempak, efisien, dan mengintimidasi. Sore, Pak Hendra. Terima kasih sudah datang cepat, jawab Amara. Mata Pak Hendra langsung memindai ruangan. Ia melihat Dimas yang pucat pasi dan Bu Ratna yang gemetar ketakutan. Lalu matanya tertuju pada tumpukan koper di dekat pintu. Saya lihat Tuan Dimas dan Nyonya Ratna sudah bersiap. Dimas menelan ludah. Pak Hendra, ini salah paham.
Saya dan Amara hanya sedang bertengkar kecil. Tidak perlu sejauh ini. Bertengkar kecil? Amara menyela. Suaranya kini terdengar geli. Mendorong ibuku keluar rumah sambil meneriakinya orang tua miskin. Kamu sebut itu pertengkaran kecil, Dimas? Pak Hendra tidak membuang waktu. Bu Amara, kami sudah membawa semua dokumennya. Saat itu, Amara menatap wajah Dimas. Wajah yang kini basah oleh keringat, bibirnya bergetar, matanya memancarkan ketakutan murni. Wajah itu mengingatkan Amara pada masa lalu. 1,5 tahun yang lalu, saat penandatanganan perjanjian pranikah. Kala itu, Dimas tertawa saat menandatanganinya. Hahaha, sayang perjanjian pranikah. Astaga, kamu lucu banget sih. Kamu kira aku mau menikahimu karena hartamu? Aku mau kamu, Amara. Aku cinta sama kamu. Anggap saja formalitas. Formalitas. Amara tersadar dari lamunannya. Ia menatap Dimas. Kalian ingat perjanjian pranikah yang kita tanda tangani dulu, Dimas? Tanya Amara pelan. Jantung Dimas serasa diremas. Perjanjian kertas yang ia anggap lelucon dan formalitas itu kan? Itu tidak bisa dipakai untuk mengusirku, Mara. Aku suamimu. Teriak Dimas, suaranya pecah. Bu Ratna, yang tidak mengerti hukum, beralih menyerang polisi. Pak polisi, Pak, tolong kami. Lihat, wanita ini sudah gila. Dia mengusir kami dari rumah kami sendiri. Dia durhaka. Tangkap dia, Pak. Bu Ratna mencoba menarik lengan salah satu petugas. Petugas polisi itu mundur selangkah dengan sopan, namun tegas. Mohon maaf, Ibu. Kami di sini hadir hanya sebagai saksi untuk mendampingi pelaksanaan proses hukum yang diajukan oleh pengacara. Ini murni ranah perdata. Kami bertugas memastikan tidak ada tindak kekerasan atau perlawanan terhadap petugas hukum. Wajah Bu Ratna langsung jatuh. Polisinya tidak membelanya. Pak Hendra melangkah maju. Ia membuka sebuah map kulit mahal. Tuan Dimas, Nyonya Ratna, saya di sini untuk membacakan surat kuasa dan surat perintah pengosongan. Tidak, potong Dimas. Saya tidak mau dengar. Ini rumah saya. Saya tidak akan pergi. Dimas nekat. Ia mencoba berlari ke lantai 2, mungkin untuk mengunci diri di kamar. Namun, 2 pria berbadan tegap yang dibawa Pak Hendra bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, mereka mencegat Dimas. Satu orang memegang lengan kanannya, satu lagi memegang lengan kirinya. Tubuh Dimas terangkat sedikit, tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, lepaskan, Amara, suruh mereka lepaskan aku, Amara. Dimas meronta-ronta. Dimas, Amara akhirnya angkat bicara. Kamu ingat saat kamu tertawa ketika menandatangani kertas itu? Kamu ingat ibumu bilang itu cuma formalitas? Aku tidak pernah merencanakan pengusiran ini, Dimas. Aku hanya merencanakan perlindungan. Kalianlah yang merencanakan penghinaan terhadap ibuku. Kalian yang memaksa asuransi ini aktif hari ini. Dan ini adalah konsekuensinya. Amara bergeser sedikit. Pak Hendra, kata Amara tegas. Waktu mereka sudah habis. Rumah saya harus bersih malam ini. Perintah Amara menggantung di udara, dingin dan mutlak. Pak Hendra mengangguk sekali. Kedua pria berbadan tegap yang menahan Dimas mulai bertindak. Mereka menyeret Dimas yang masih dalam cengkraman kuat. Mereka menuju pintu keluar. Tidak, lepaskan aku. Ini rumah aku. Amara, Amara aku minta ampun. Tolong, aku suamimu. Melihat putranya diseret, Bu Ratna meledak dalam amarah membabi buta. Amara, ini semua gara-gara kamu. Anak sialan, perempuan tidak tahu diuntung. Dengan gerakan tiba-tiba, Bu Ratna menerjang ke arah Amara. Kuku-kukunya yang dicat merah menyala teracung ke depan, mengincar wajah Amara. Namun Amara bahkan tidak bergeming. Pak Hendra memberi isyarat kecil. 2 petugas keamanan yang tadi berdiri di belakangnya bergerak dalam satu kedipan mata. Hap! Belum sempat kuku Bu Ratna menyentuh udara di depan Amara. Kedua lengannya sudah dicengkram kuat dari samping. Lepaskan! Sakit! Kalian mau membunuhku. Pak polisi lihat. Mereka kasar sama saya. Bu Ratna meronta-ronta bagaikan ikan yang menggelepar di daratan. Ibu, kata petugas polisi, Anda baru saja mencoba melakukan penyerangan fisik terhadap Nyonya Amara. Harap kooperatif. Jika tidak, kami terpaksa akan menahan Anda. Ancaman itu membuat Bu Ratna lemah seketika.
Silakan lanjutkan, Pak, kata Amara. Pemandangan di ruang tamu mewah itu sungguh tragis, sekaligus ironis. Dimas diseret oleh 2 petugas menuju pintu. Sementara Bu Ratna, yang sudah berhenti meronta, dipaksa, lebih tepatnya setengah digotong, oleh 2 petugas lainnya menyusul putranya. Koper kita, Dimas, jerit Bu Ratna. Tumpukan koper besar, mereka didorong paksa keluar melewati ambang pintu. Dimas dan Bu Ratna dilepaskan cengkramannya tepat di teras depan. Mereka ambruk di lantai. Pintu utama yang megah itu masih terbuka lebar. Amara berdiri di baliknya, di dalam istananya yang sejuk, menatap 2 manusia yang kini terduduk hina di teras rumahnya. Koper, bisik Bu Ratna lirih. Setidaknya beri kami barang-barang kami. Pak Hendra memberi isyarat lagi. Salah satu petugas jurusita mengambil koper terbesar milik Bu Ratna. Ia berjalan ke tepi teras, dan dengan satu ayunan kuat, melemparkan koper itu ke jalanan beraspal di luar gerbang yang terbuka. Bruk! Tidak! Jerit Bu Ratna. Bruk! Koper kedua milik Dimas menyusul. Bruk! Koper ketiga yang paling buncit. Saking kerasnya lemparan itu, resleting koper itu pecah. Puluhan baju-baju mahal, tas-tas bermerek, dan pakaian dalam berhamburan keluar, berserakan di aspal jalanan kompleks yang basah. Itu adalah puncak penghinaan. Dan tepat pada saat itulah, para tetangga mulai keluar. Keributan jeritan Bu Ratna dan suara bantingan koper terlalu keras untuk diabaikan. Mobil Mercedes milik Nyonya Melati, tetangga sebelah yang terkenal paling ingin tahu, berhenti mendadak. Satpam kompleks berlari mendekat. Asisten rumah tangga dari seberang berkerumun. Mereka semua melihatnya. Mereka melihat Dimas, pria gagah yang sombong dengan mobil sportnya, kini terduduk di aspal dengan wajah berlinang air mata. Mereka melihat Bu Ratna, wanita angkuh, kini memunguti pakaian dalamnya yang berserakan di jalan. Bu Ratna gemetar memunguti barangnya satu persatu. Dimas bangkit, wajahnya merah padam menahan malu. Ia berjalan terhuyung mengambil kopernya. Ia berhenti sejenak di depan gerbang, menatap Amara yang masih berdiri diam di pintu rumahnya yang megah. Amara, teriak Dimas. Suaranya serak dan penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Aku sumpah kamu akan menyesal seumur hidupmu. Amara tidak menjawab. Ia hanya menatap mantan suaminya itu dengan tatapan dingin. Lalu, Amara menekan tombol di interkom dinding di sebelahnya. Satpam, katanya pelan, suaranya terhubung ke pengeras suara di pos jaga yang didengar semua orang. Tolong tutup gerbangnya, jangan biarkan sampah masuk. Perintah Amara menggema. Lalu, dengan derit pelan yang nyaris agung, gerbang besi tempah hitam setinggi 4 meter itu mulai bergerak menutup. Perlahan, namun pasti, mengisolasi kemewahan di dalamnya dari kehinaan di luarnya. KLAK. Suara kunci magnetik terdengar tegas. Gerbang itu tertutup rapat. Di luar gerbang, drama penghinaan masih berlanjut. Nyonya Melati menurunkan kaca jendela mobilnya. Loh, Bu Ratna, Pak Dimas, kok koper-kopernya di luar semua? Ada acara pindahan ya? Tapi kok dilempar-lempar begini? Aduh, itu pakaiannya sampai berserakan. Kasihan sekali. Nadanya dibuat-buat prihatin. Bukan urusanmu, pergi sana, bentak Bu Ratna. Oh, galak sekali. Saya kan cuma bertanya. Ya sudah, hati-hati di jalannya Bu Ratna. Mobilnya melaju pelan, memastikan ia melihat setiap detik penderitaan mereka. Video itu pasti sudah menyebar di grup arisan kompleks. Satpam kompleks kini mendekati mereka. Mohon maaf, Pak Dimas, Bu Ratna. Sesuai instruksi, Bapak dan Ibu tidak diizinkan membuat keributan di depan properti ini. Mohon segera tinggalkan area ini. Diperlakukan seperti pengemis. Batin Dimas hancur. Ia menendang kopernya. Ibu, cepat bereskan. Kita pergi dari sini. Pergi kemana, Dimas? Kita tidak punya apa-apa lagi. Tangis Bu Ratna. Kita masih punya mobil. Dimas teringat SUV mewah hitam yang dibelikan Amara. Kuncinya di mana? Ragil merogoh saku. Kosong. Ibu, kunci SUV hitam di mana? Wajah Bu Ratna berubah pias. Tasku tertinggal di dalam. Mereka kini benar-benar terdampar. Dimas mencoba memesan taksi online. Pembayaran ditolak. Ia membuka mobile banking. Kartu Anda telah diblokir. Ia membuka saldo debit.
Ibna 14.500. Gajinya dibayarkan oleh perusahaan Amara. Amara telah memblokir semuanya. Mereka tidak punya uang sama sekali. Dimas menatap gerbang hitam itu. Amara, kamu pikir ini akhirnya? Ini baru permulaan. 1 jam kemudian, sebuah mobil pickup tua berwarna biru pudar, dengan bak belakang yang bau amis dan penuh goresan, berhenti di depan mereka. Bukan taksi mewah, melainkan jemputan dari Budi, sepupu miskin yang selama ini selalu mereka hina. Budi menjulurkan kepalanya. Gil, Tante Ratna? Dimas memejamkan mata. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Diusir, rekening diblokir, dan sekarang dijemput oleh sepupu miskin menggunakan mobil bak rongsokan. Naik, Bu, desis Dimas tajam. Mereka terpaksa naik ke kabin yang sempit, panas, dan bau oli itu. Koper-koper mewah mereka dilempar ke bak belakang yang kotor. Di dalam perjalanan, Budi memecah keheningan. Beneran diusir, Gil? Sampai rekening diblokir? Berarti kamu gak punya uang sepeser pun. Bener kan? Analisis sederhana dari seorang montir itu menampar Dimas. Tolong antar kami ke apartemen lamaku di Kebon Jeruk, kata Dimas. Harapan terakhirnya. Namun, saat tiba di sana, resepsionis memberikan kabar buruk. Mohon maaf, Pak. Unit 128 sudah dijual 6 bulan yang lalu oleh pemilik kuasa, Ibu Amara Prameswari. Dunia Dimas runtuh. Amara telah memotong semua jaring pengamannya jauh sebelum hari ini. Terus kita mau tidur di mana? Tangis Bu Ratna. Budi menghela napas. Ikut aku, ke rumahku, tapi ya gitu, seadanya. Jangan kaget kalau sempit dan panas. Mereka berakhir di sebuah kontrakan petak di gang sempit pinggiran Jakarta. Mobil tidak bisa masuk. Mereka harus menyeret koper mewah itu melewati jalan becek yang ditonton warga kampung. Di dalam rumah Budi yang berlantai semen dan berdinding triplek, mereka tidur beralaskan tikar pandan yang keras dan bau apek. Hanya ada kipas angin tua yang berisik. Pagi menjelang. Dimas terbangun dengan punggung sakit dan gigitan nyamuk. Ia menghidupkan ponselnya yang sisa baterai 2%. Bling, bling, bling. Rentetan email masuk. Email pertama dari HRD. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak hormat. Email kedua dari Pak Hendra. Surat gugatan cerai. Email ketiga dari bagian keuangan. Lampiran tagihan biaya pelanggaran penggunaan aset perusahaan. Modifikasi mobil dan biaya pribadi Bu Ratna. Total, 342.500.000. Surat tuntutan pidana. Penggelapan dana akan dilayangkan jika tidak ada penyelesaian dalam 7x24 jam. Ponsel itu terlepas dari genggaman Dimas. Bu Ratna terbangun. Ada apa, Dimas? Amara telepon minta maaf. Dimas menunjuk layar ponsel dengan tangan gemetar. Bu Ratna membacanya. PHK, cerai, utang 142 juta, penjara. Bu Ratna tidak berteriak. Matanya membelalak, napasnya tercekat, lalu tubuhnya limbung. Ia jatuh pingsan di atas tikar pandan yang kotor. Kepanikan melanda. Budi membantu menyadarkan Bu Ratna dengan minyak angin murahan. Saat sadar, Bu Ratna menangis. Tangisan orang yang sudah kalah total. Penjara, utang ratusan juta. Dimas, kita akan dipenjara. Dimas menatap Budi. Don, boleh pinjam uang? Buat ongkos? Ke rumah Amara. Aku janji ganti. Budi memberikan 100.000 rupiah. Uang terakhirnya. 2 jam kemudian, pemandangan ironis kembali terjadi di depan gerbang perumahan Citra Pesona. Kali ini tidak ada teriakan, tidak ada koper. Hanya ada 2 sosok kuyu yang datang dengan ojek online. Dimas menekan bel intercom. Di dalam, Amara melihat CCTV. Ia menekan tombol bicara. Ada apa? Amara, tolong buka pintunya. Kami mau bicara. Suara Dimas bergetar. Aku sudah terima emailnya. Tolong Mara, aku tidak bisa membayarnya. Aku akan dipenjara. Itu konsekuensinya, jawab Amara dingin. Tiba-tiba, Bu Ratna melakukan hal yang tak terduga. Ia ambruk, bersujud di atas aspal panas di depan kamera CCTV. Ia menempelkan keningnya ke tanah. Amara, ampun nak, maafkan ibu. Ibu yang salah, ibu yang hina. Ibu minta maaf sudah menghina Ibu Sari. Tolong jangan penjarakan anakku. Hukum ibu saja. Ibu bersujud di kaki kamu, Amara. Bu Ratna menangis meraung-raung. Dimas ikut berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku juga minta maaf, Amara.
Aku suami yang gagal, tolong beri kami kesempatan. Di teras belakang, Ibu Sari memegang tangan Amara. Nak, sudah, ampuni mereka. Amara menarik napas panjang. Ia menekan tombol bicara lagi. Dengar, kata Amara tegas. Saya tidak akan memenjarakan Dimas, dengan beberapa syarat. Dimas dan Bu Ratna mengangkat kepala penuh harapan. 1. Dimas, tanda tangani surat gugatan cerai tanpa syarat, tanpa tuntutan harta gonogini sepeser pun. 2. Utang penggelapan 142 juta itu, saya potong. Saya hanya akan menagih 200 bulan cicilan. Kamu harus mencicilnya padaku 1 juta rupiah setiap bulan sampai lunas. Jika 1 bulan saja kamu mangkir, surat tuntutan pidana itu langsung saya proses. Dimas menghitung cepat. 200 bulan. Hampir 17 tahun ia akan terikat utang pada Amara. Tapi itu lebih baik daripada penjara. Aku setuju, aku setuju. Dan syarat ketiga, suara Amara menusuk tajam. Jangan pernah lagi tunjukkan wajah kalian berdua di depan saya, atau di depan ibu saya. Selamanya. Paham? Paham, Nak. Paham. Terima kasih. Ratap Bu Ratna. Pergi dari depan gerbang saya. Pak Hendra akan menghubungi kalian nanti siang. Klik. Sambungan terputus. Dimas membantu ibunya berdiri. Mereka berbalik, berjalan gontai meninggalkan gerbang hitam itu selamanya. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk kesombongan mereka. Amara menutup tabletnya dan tersenyum pada ibunya. Ayo Bu, buburnya keburu dingin. Rumah itu kini terasa hangat. Sebuah istana yang sesungguhnya, tanpa benalu, tanpa penghinaan. Hanya ada kedamaian.